warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Insya Allah sehat selalu ya. Alhamdulillah. Nah anak-anak, hari ini kita akan menambah pelajaran lagi ya, menambah materi lagi tentang tajwid, yaitu bab idhar halqi. Bersama saya Ustazah Amel, mari kita semua buka bukunya halaman 12. Baik anak-anak, sudah dibuka bukunya halaman 12. Oke, mari kita mulai. Idhar halqi. Idhar artinya jelas. Sedangkan halqi secara bahasa artinya tenggorokan. Ya. Nah, pengertiannya idhar halqi adalah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, ha, ha, kha, ain, wain dibaca jelas. Lagi ya, kita sambil menghafalkan. Idhar halqi, nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, ha, ha, kha, ain, wain dibaca jelas. Nah, hurufnya ada 6 ya. Hurufnya tadi yang disebutkan ada hamzah, ha, ha, kha, ain, dan ghain. Nah, di sini Ustazah perjelas maksudnya seperti apa. Jadi, nanti ketika anak-anak bertemu dengan yang namanya nun sukun atau tanwin, kemudian bertemu dengan huruf yang tadi disebutkan, 6 huruf tadi. Apa saja? Yaitu hamzah, ha, ha, kha, ain, dan wain, maka harus dibaca jelas. Ya. Nah, sekarang anak-anak, kolom yang panjang silahkan kalian isi huruf-hurufnya ya, sekaligus menghafal. Nah, kemudian di bawahnya ada kata kunci. Kata kuncinya adalah nun sukun atau tanwin. Nah, sudah ya. Nah, kemudian di bawahnya ada al-qaidah. Di situ ada tulisan izhar. Tadi izhar artinya apa? Izhar artinya jelas. Kemudian khalqi artinya tenggorokan. Silahkan ditulis, insya Allah nanti sambil menghafal ya. Kemudian di bawahnya itu ada hurufnya lagi ya. Hamzah, ha, ha, kha, ain, dan ghain. Sampai di sini insya Allah paham ya untuk bab idhar halqi. Kemudian selanjutnya di halaman 13 kita akan belajar bagaimana cara membaca dan juga menguraikan. Nah, sekarang nanti anak-anak silahkan perhatikan baik-baik bagaimana cara membacanya, kemudian cara menguraikan. Ya. Nah, silahkan anak-anak perhatikan di halaman 13 ada kolom amsilah ya. Nanti akan Ustazah contohkan cara membacanya baris 1 sampai ke 4 saja. Kemudian nanti kita uraikan. Baik anak-anak, sekarang sudah dibuka ya bukunya halaman 13. Nah, sekarang perhatikan kolom yang ada tulisan Arab bercetak tebal ya. Sebelumnya mari kita awali terlebih dahulu dengan bacaan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ghafurun halim. Runha, runha. Ada hukum bacaan apa? Ada hukum bacaan idhar halqi. Kenapa? Karena ada tanwin bertemu ha. Hurufnya ada berapa? Hurufnya ada 6. Sebutkan. Hamzah, ha, ha, kha, ain, ghain. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya dibaca jelas.
Nah, anak-anak seperti itu ya, cara membaca dan juga cara menjawab pertanyaan. Jadi nanti anak-anak juga diharapkan bisa menjawab pertanyaan ya, caranya seperti itu. Jadi hafalkan nama hukumnya, kemudian alasannya apa, dan hurufnya ada berapa, kemudian cara membacanya. Sekarang kita lanjut bawahnya. Yauma idzin khashi'ah. Zin kha. Ada hukum bacaan apa? Ada hukum bacaan izhar halqi. Kenapa? Karena ada tanwin bertemu huruf kha. Ada berapa hurufnya? Hurufnya ada 6. Sebutkan. Hamzah, ha, kha, ain, dan ghain. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya dibaca jelas. Bawahnya lagi. Wallahu sami'un alim. Wallahu sami'un alim. Un'a. Ada hukum bacaan apa? Ada hukum bacaan idhar halqi. Kenapa? Karena ada tanwin bertemu huruf ain. Ada berapa hurufnya? Hurufnya ada 6. Sebutkan. Hamzah, ha, kha, ain, ghain. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya dibaca jelas. Terakhir, warabbun ghafur. Warabbun ghafur. Bun gho. Ada hukum bacaan apa? Ada hukum bacaan izhar halqi. Kenapa? Karena ada tanwin bertemu huruf gho. Ada berapa hurufnya? Hurufnya ada 6. Sebutkan. Hamzah, ha, kha, ain, ghain. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya dibaca jelas. Ya, seperti itu ya anak-anak ya. Oke. Nah, ini tadi sebagian besar contohnya masih tanwin. Coba anak-anak perhatikan di yang paling terakhir ya. Nah, itu contoh ketika nun sukun bertemu salah satu huruf idhar halqi ya. Min min ukhar. Min a. Nah, itu ada nun sukun bertemu hamzah. Nah, ada hukum bacaan apa? Misalkan min a, ada hukum bacaan idhar halqi. Kenapa? Karena ada nun sukun bertemu huruf hamzah. Ada berapa hurufnya? Hurufnya ada 6. Sebutkan. Hamzah, ha, kha, ain, ghain. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya dibaca jelas. Itu ya. Paham ya insyaallah ya untuk cara membaca dan cara menjawab pertanyaan. Nah, baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar cara menguraikan ya. Nah, untuk menguraikan nanti di sini kita tidak usah dinadakan ya. Jadi cara membacanya agak dicepatkan, kemudian nanti anak-anak harus bisa menyebutkan hukumnya, kemudian sebabnya dan cara membacanya. Nah, untuk lebih jelas nanti akan Ustazah contohkan ya. Nanti kita akan menguraikan di kolom yang sebelahnya, yang fasolli. Ya, untuk lebih jelasnya mari kita mulai. Kita awali terlebih dahulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Fasolli li rabbika wanha. Izhar halqi. Nun sukun bertemu ha. Dibaca jelas. Selanjutnya wa ma taf'alu min kha. Izhar halqi. Nun sukun bertemu kha. Dibaca jelas. Khair. Selanjutnya an'a. Izhar halqi. Nun sukun bertemu ain. Dibaca jelas.
amta alaihim. Yang terakhir min ghi, izhar halki, nun sukun bertemu ghain, dibaca jelas. Lin i, izhar halki, tanwin bertemu hamzah, dibaca jelas. Ikhwana. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak, itu tadi materi kita hari ini. Sekarang silahkan kalian pelajari dan fahami bab ini. Kemudian jangan lupa kalian hafalkan pengertiannya, hurufnya, dan juga cara membacanya. Jika masih belum paham, silahkan kalian tanyakan kepada ustadz atau ustadzah masing-masing. Sekian dari ustadzah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.